Ya, apakah bisa di nggak usah pakai. Ya, sudah di mute. Ya, bisa didengar ya? Halo, yang di rumah, yang di Zoom. Bisa, dokter. Akan mulai dengan membicarakan anatomi dari sistem respiratori. Itu sebenarnya topik bahasan utama kita adalah mengenai respiratori ini sebenarnya mempunyai fungsi untuk oksigen dalam tubuh. Respiratori sistem, maka kadar oksigen di dalam darah terbentuk. Oksigen dibutuhkan untuk pembentukan ATP nantinya. ATP supaya sel itu bisa berfungsi. Proses penggunaan oksigen tes bisa didengar? Ya, ya. Oke. Jadi pertama yang paling utama adalah memprovide oksigen ya. Oksigen, dan oksigen itu kita ambil dari udara luar. Tadi juga berfungsi untuk membuat hasil dari mekanisme. Jadi setiap sel itu akan CO2 dan itu harus dibuang karena CO2 itu kalau terlalu akan menimbulkan masalah keracunan ya. Yang ketiga mengatur tambahan ya adalah sebagai organ untuk berbicara. Jadi memang pada organ yang disebut larynx, di sini larynx yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Respiratori juga berfungsi untuk terhadap mikrobiota yang masuk. Fungsinya adalah dari beberapa vaskularizasi paru-paru itu bisa mengangkat bukan sistem sirkulasi itu terjadi dan itu menjadi
familiar ya. Sirkulasi pada dasarnya dibagi dua ya. Untuk kalau kaitannya dengan respirasi. Yang pertama respirasi melibatkan paru-paru dan jantung gitu. Kalau kita yang disebut respirasi internal itu fungsi dari sistem respiratori seperti ini adalah untuk mendistribusikan zat atau untuk metabolisme seluler. Seluler itu disebut sebagai internal respiration. Hasil akhir dari internal respiration itu adalah pembentukan kembali ATP, adenosin fosfat, yang merupakan bahan bakar untuk sel bisa berfungsi. Nanti di biokimia kamu belajar bagaimana kalori atau energi diproduksi ya. Bahan akan dikeluarkan CO2. Kan dari dalam sel akan kembali ke dalam sirkulasi, kemudian kembali ke skema dari sistem sirkulasi, cardiorespiratory system. Jadi antara sistem respirasi dengan sistem kardiovaskular itu mempunyai hubungan yang sangat dekat. Secara garis besar
dari praktis respiratoris ini yaitu yang disebut alveoli. Alveoli itu bentuknya seperti anggur gitu. Anggur tetapi tidak padat. Gambar ya. Kemudian bagian yang sebagai penunjang ada pleura dan mediastinum, itu sebenarnya hanya tempat untuk pada jantung, maksud saya ya, jantung berada di mediastinum. Mediastinum itu adalah rongga di antara kedua paru-paru, jadi paru-paru kiri dan kanan gitu. Skemanya kira-kira koordinasi dalam anatomi tentu pelajari bagian-bagian ya. Bagian yang paling luar disebut nostril ya, nares anterior, lubang hidung. Kemudian nasal cavity itu faring tadi. Kemudian di bawahnya ada larynx, kemudian trakea, kemudian bronchus, dan ini paru-paru. Jadi paru-paru ini sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari bayangkan bahwa traktus respiratoris itu seperti pipa yang makin ke bawah membentuk alveolus begitu. Secara anatomi kita membaginya respiratory yang di atas ya, dan lower respiratory tract. Batasnya itu ada pada glotis. Glotis ini berada pada muara dari larynx. Jadi tadi dari larynx sampai ke paru-paru itu disebut sebagai traktus respiratory bawah ya. Dan di klinik nanti kita mengenal ada infeksi saluran dan saluran bawah. Infeksi pada saluran napas bawah ini biasanya mengenai alveolus, disebut pneumonia ya. Kalau yang sistem ya itu mulai dari rinitis seperti flu, faringitis, kemudian tonsilitis seperti itu. Tadi sudah digambarkan sebagai sebuah pipa ya. Ada dua fungsi utama secara fisiologis. Conducting zones, yaitu bagian yang bisa Maaf dokter, suaranya putus. Iya. Kalau ini jelas ya? Jelas dok. Ya, jadi traktus respiratorius itu dibagi menjadi dua zona. Pertama zona conducting, yaitu bagian untuk menyalurkan udara dari luar dan menyalurkan udara CO2 keluar. Kemudian yang kedua respiratory zone, pertukaran gas. Pertukaran gas itu maksudnya oksigen yang berasal dari udara luar
dibawa masuk ke dalam sistem sirkulasi dan CO2 yang berasal dari sistem sirkulasi dibawa keluar gitu. Pada respiratory zone ya. Bagian yang conducting zone itu yang pertama adalah hidung sendiri dan ada rongga-rongga di sekitar hidung disebut sinus paranasalis. Kemudian faring dan laring itu bagian dari conducting zone. Sebenarnya juga masuk ke dalam trakea ya, trakea, bronchus, bronchus. Akan mulai dari bagian paling luar yaitu hidung. Ya, ini barangkali bisa kamu pelajari sendiri ya. Hidung itu fungsi utamanya adalah memanaskan udara yang masuk tadi, kemudian menyaring udara yang masuk, dan sebagai suara pada waktu berbicara ya. Ada sinus paranasalis yang berada di kiri kanan dari rongga hidung tadi. Fungsinya seperti voice box, seperti pada gitar ya. Gitar itu perlu dibuat kopong begitu supaya suaranya bisa diamplifikasi. Pada waktu pilek di mana muara dari sinus tadi tertutup, suaranya menjadi berubah begitu. Dan di dalam rongga hidung juga terdapat reseptor untuk sistem penciuman, sistem olfaktori. Ini fungsi dari hidung. Dari external nose, bagian yang paling luar ya, yang nanti kita lihat ini biasanya yang membentuk fungsinya lebih bersifat lancung atau hidungnya pesek, sebenarnya fungsinya sama saja ya. Ya, ini bagian-bagian dari hidung seperti ini nanti kamu pelajari sendiri saja ya. Ada bagian yang disebut root, ya, bawah bola mata, kemudian bridge, ini sering patah ya, dorsum nasi, bridge. Dorsum nasi itu pada petinju sering patah begitu, karena kena tinju. Apex, bagian puncaknya ini, filter. Saya tidak akan membicarakan secara detail di sini ya. Kita teruskan ke oleh kulit, yang di situ ada kelenjar-kelenjar keringat dan besar ya. Mukosa yang melapisi rongga hidung itu ada dua macam. Pertama, mukosa respiratori, yang kedua olfaktori. Yang tadi olfaktori itu mukosa di mana terdapat reseptor untuk sistem penghidup. Nah, di sebelah lateral dari rongga hidung, kalau kita berada di rongga hidung, maka bagian lateral ini terdapat lipatan-lipatan yang disebut konka. Lipatan ini disebut konka, yang mempunyai fungsi tadi, bentuknya diatur demikian rupa, udara yang masuk
udara masuk, kemudian akan berputar dulu, berputar satu kali, kemudian baru meneruskan diri ke faring, terusnya. Nah, pada waktu dia berputar-putar itu dilakukan fungsi pemanasan, fungsi untuk membuat dia menjadi lebih lembab, dan fungsi untuk filtering, tadi untuk menyaring ya. Jadi memang konka ini dibutuhkan untuk fisiologi dari pernapasan tadi. Konka dan inferior. Di antara kedua konka ini terdapat kanan dari kafung nasi itu terdapat rongga-rongga yang disebut sinus paranasalis. Yang pertama sinus maxillaris, itu yang paling besar, berada di kiri kanan rongga hidung. Kemudian di atasnya ada sinus frontalis. Sinus ethmoidalis, dan di dalam tulang sphenoidalis terdapat sinus sphenoidalis. Sinus-sinus ini semuanya bermuara ke dalam rongga hidung. Dan kalau dalam keadaan flu, keadaan rinitis, dia produksi banyak sekali mukus, dan mukus itu bisa memblok saluran dari sinus tadi. Akibatnya fungsinya sebagai untuk memperkuat suara ya, itu menjadi hilang. Jadi tujuan dari sinus itu pertama dia meringankan tulang-tulang karena dia menjadi berongga, dan fungsi yang kedua adalah untuk sebagai untuk memperkuat, untuk mengamplifikasi suara yang dihasilkan oleh laring. Resonans ya di sini ya. Oke. Kemudian di belakangnya terdapat pharynx. Sebenarnya pharynx ini hanyalah sebuah saluran saja, berbentuk seperti cerobong, seperti funnel. Jadi menghubungkan hidung, mulut dengan larynx di bawahnya. Dan melalui faring juga ada saluran yang menuju ke esophagus. Jadi di farinx itu terdapat persimpangan antara udara dengan masuk melalui esophagus, masuk terus ke lambung, sementara udara diteruskan ke larynx. Larynx ini dibagi menjadi 3. Yang pertama di belakang rongga hidung disebut nasofaring, di belakang rongga mulut disebut orofaring, kemudian yang berada di setinggi laring disebut laryngofaring. Sakit menelan di daerah faring, dan di faring ini juga terdapat tonsil. Tonsil itu adalah salah satu organ untuk mempertahankan diri dari infeksi. Farinksi itu sebenarnya adalah sebuah saluran atau transisi mulai dari hidung, mulut menuju ke untuk udara dan ke esophagus kalau
Larynx. Larynx itu dibentuk oleh kartilago. Menghasilkan suara, maka kadang-kadang ini disebut sebagai the voice box, kotak suara. Karena di daerah larynx ini terdapat pita suara. Kalau kita lihat dari luar, bentuknya seperti ini, ya. Beberapa tulang rawan membentuk bangunan tiroidea itu seperti apa? Seperti tameng, ya. Maka namanya juga tiroid. Tentara Romawi dulu tamengnya berbentuknya seperti ini, berbentuk seperti huruf V begitu. Ini pada laki-laki disebut Adam's apple, ya, ini. Adam's apple. Ya, Adam's apple. Mengenai kartilago pada larynx. Fungsi utama dari larynx itu adalah pertama merupakan jalan dari udara untuk respirasi. Rute udara dan makanan ke dalam saluran yang tepat begitu. Udara harus dialirkan ke depan, masuk ke laring, makanan ke belakang ke esophagus, ya. Kemudian di situ terdapat vocal cords atau pita suara yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Jadi kalau kita bisa ngomong itu karena pita suaranya bergetar gitu. Ada mekanisme mengapa pita suara itu bergetar. Vibrasi yang terjadi karena getaran pada pita suara itulah yang menghasilkan suara. Hanya saja suara itu bisa diatur, baik itu frekuensinya, pitch, ya, atau kekuatannya dengan jalan meregangkan atau mengendorkan pita suara tadi. Mekanismenya begitu. Berhubungan melalui membran, ya, membran. Jadi membentuk organ yang kartilago dan membran begitu. Yang paling bawah di sini disebut kartilago cricoid, dan di bawah kartilago cricoid ini sudah diteruskan dengan trakea, juga kartilago yang berbentuk kurang lebih seperti apa, kursi, ya, tidak berbentuk seperti cincin, tetapi bagian belakangnya terbuka begitu. Nanti ini barangkali perlu kamu hafalkan, ya, thyroid, cricoid, epiglottis, arytenoid, cuneiformis, corniculatus. Larynx, ya, nanti silakan saja kamu baca sendiri, ya. Saya lihat kalian sudah punya tidak sulit dihafal gitu. Dan fungsinya juga bisa kita pahami karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengalaminya, ya. Flu, maka saluran pernapasan itu menjadi tersumbat. Tersumbatnya bisa terjadi di daerah hidung, bisa terjadi di daerah larynx, bisa terjadi di trachea, bisa terjadi di bronchus, bisa terjadi pada bronchiolus. Atau penyempitan itu akan menyebabkan pertukaran gas menjadi terganggu. Akibatnya kadar oksigen di dalam darah akan turun. Kadar oksigen dalam darah itu bisa dimonitor. Sekarang ada alatnya, ya.
Kamu pasti akan beli itu nanti pada waktu koas ya. Kita taruh di kuku, kita akan tahu berapa satu COVID kemarin. COVID itu infeksinya menyerang alveolus, terjadi pneumonia. Akibatnya udara oksigen tidak bisa diabsorpsi oleh tubuh. Oksigen turun, kadar oksigen yang turun di dalam darah itu disebut hipoksemia ya. Hipoksia atau hipoksemia. Dan hipoksemia itu bisa dideteksi dengan menggunakan alat tadi ya. Kalau pada COVID tadi, kalau SPO2 di bawah 90 itu sebagisnya dirawat di rumah sakit ya. Karena orangnya akan merasa sangat sesak. Banyak faktor yang mempengaruhi SPO2 itu. Salah satunya adalah patennya atau diameter dari saluran pernapasan tadi. Tetapi bisa juga terjadi gangguan pada tingkat pertukaran gas. Jadi di alveolus, di mana akan terjadi pertukaran gas, oksigen diambil ke dalam sistem kardiovaskuler dan oksigen buang, itu prosesnya terjadi di daerah alveolus. Nah, di situ akan berlaku beberapa hukum fisika. Nanti itu dipelajari di bagian fisiologi ya. Ada beberapa hukum yang bisa kita. Orang yang dadanya terhimpit, dia menjadi sesak gitu. Karena memang jumlah udara yang bisa dimasuk ke dalam sistem kardiovaskuler tadi berbanding lurus dengan luas membran mengalami kompresi di daerah dada, maka luas permukaan itu menjadi menurun. Sebagai contoh yang kemarin ya di tragedi Kanjuruhan, orang yang berebut keluar, yang jatuh, terijak, dan dia akan mati karena kekurangan napas ya. Karena pada waktu diinjak kakinya, dadanya akan terhimpit. Demikian juga kalau kena ledakan bom, udara yang mengkompresi itu bisa menyebabkan luas permukaan di mana terjadi pertukaran gas itu menjadi mengecil. Jadi itu ada beberapa hukum fisika yang bermain di situ. Jadi larynx itu pada dasarnya hanya sebagai penyalur udara, yang kedua menghasilkan suara yang tadi. Dia bisa meregang dan bisa juga mengendur gitu. Dan ada mekanisme untuk mengatur supaya ketegangan dari vocal cord ini supaya menghasilkan suara yang kita inginkan. Jadi kalau ada penyanyi dengan suara yang sangat tinggi sampai 3 oktav begitu, itu karena memang dia bisa meregangkan kita suaranya lebih baik daripada orang lain begitu. Sementara yang suaranya bariton itu lebih longgar. Jadi saja ini ya. Saya akan teruskan ke terakhir.
Itu kalau kita lihat dari potongan transversal, ini bentuknya, ini kartilago berbentuk seperti huruf C, dan di belakangnya ini terbuka. Bagian yang terbuka ini ditutup oleh otot dan berbatasan langsung dengan esophagus. Ini ada maksudnya ini, kenapa dia tidak dibuat rigid, tetapi dibuat seperti ini. Terutama pada anak-anak yang tidak bisa membatukan kalau terjadi infeksi, pasti akan terjadi sekresi dari mukus, pembentukan lendir di sepanjang traktus respiratoris, mulai dari hidung sampai ke bronkus. Itu akan dibentuk mukus. Tujuannya mukus itu dikeluarkan adalah untuk membuang benda-benda yang masuk bersama udara sebenarnya, termasuk virus atau bakteri, ya. Jadi anak-anak itu tidak bisa membatukan supaya mukus yang terkumpul di dalam trakea ini bisa dibatukan keluar. Mekanisme yang dilakukan pada anak-anak adalah dengan melakukan refleks muntah. Jadi anak-anak yang muntah kalau dia sedang flu itu pada dasarnya adalah untuk mengeluarkan mukus yang ada di dalam traktus respiratoriusnya. Ya, tapi ini kadang-kadang menakutkan orang tua, ya, karena anaknya muntah-muntah begitu. Dan mekanisme itu terjadi karena memang antara trakea dengan esophagus itu terdapat hubungan yang ada membran saja, ada otot musculus trachealis namanya, yang langsung berbatasan dengan otot-otot dari esophagus. Muntah itu adalah sebuah refleks di mana isi lambung dikeluarkan melalui mulut. Nah, bersama dengan refleks muntah ini, maka ada di traktus respiratorius juga ikut keluar. Gitu. Kalau pada orang dewasa sebenarnya kita bisa secara sadar membatukkan supaya mukus tadi bisa keluar, ya. Seperti halnya pada tempat-tempat lain, traktus respiratorius juga dilapisi oleh selapis mukosa, lapisan mukosa layer, lamina mukosa yang goblet yang menghasilkan lendir tadi. Goblet itu menghasilkan mukus. Dan mukus itu harus dibuang secara reguler keluar. Mekanisme itu sebenarnya terjadi secara otomatis dalam keadaan normal. Kalau pada keadaan patologis, refleks itu terganggu, maka mukusnya tidak bisa keluar. Dia akan menumpuk di dalam traktus respiratorius. Dan dampaknya bisa terjadi infeksi. Gitu. Dan tentu saja mengganggu proses ventilasi tadi. Jadi udara, lalu lintas udara menjadi terganggu dan tentu saja akan berpengaruh pada SpO2. Nah, pada keadaan tertentu fungsi untuk membersihkan mukus tadi terganggu, ya, misalnya pada mereka yang banyak merokok atau kalau terjadi infeksi. Infeksi itu selalu disertai dengan inflamasi peradangan dan itu menyebabkan fungsi mukus terganggu. Mukus itu ada mekanismenya silia yang bergerak. Mendorong mukus tadi keluar dari daerah paru-paru menuju luar, ya. Kadang-kadang itu pada keadaan patologis itu menjadi berlebihan.
Karena mukus itu bisa menghalangi aliran udara, maka seringkali harus dilarutkan. Ya. Obat-obat yang bisa melarutkan mukus disebut mukolitik. Obat-obat mukolitik adalah obat-obat yang menghancurkan mukus. Bentuk dari tracheal ini tadi seperti ini ya. Jadi bisa dilihat di sini yang berwarna dan bagian dalam dilapisi oleh mukosa. Mukosa ini terdiri dari beberapa sel dan di antara epitel itu ada yang membentuk sel goblet yang menghasilkan mukus tadi. Ya, saya kira ini baca saja ya. Nah, jadi trachea itu bagian yang berada di daerah leher di sini dan seringkali misalnya terjadi sumbatan di daerah bagian atas, misalnya ada infeksi ya yang menyebabkan saluran napasnya menjadi tertutup, ada abses menyebabkan saluran napas bagian atas tertutup. Seringkali kita harus melakukan tindakan tracheotomi namanya. Tracheotomi itu tracheanya dibolongi supaya udara bisa masuk. Jadi udaranya tidak masuk dari hidung atau mulut, tetapi langsung dari trachea ya. Dan itu dilakukan oleh dokter spesialis THT. Nah, dan ini paru-paru. Jadi trachea tadi di ujungnya bercabang menjadi dua, menjadi bronchus. Bronchus itu yang pertama bronchus primer, ke satu sisi, jadi ada dua. Kemudian bronchus primer ini bercabang menjadi bronchus sekunder, bercabang menjadi bronchus tersier, dan seterusnya ya, sampai akhirnya ujungnya membentuk alveolus. Itu yang kita sebut sebagai tractus respiratorius, seperti dia sebuah track. Yang dimaksud dengan conducting zone itu adalah bagian di mana tidak terjadi pertukaran gas. Artinya hanya merupakan sebuah saluran saja. Tadi yang bagian kedua dari sistem respiratori adalah respiratory zone. Respiratory zone itu adalah bagian di mana terjadi pertukaran gas. Pada bagian ujung dari percabangan pipa-pipa tadi, kita lihat ujungnya membentuk sakus yang disebut alveolus. Di alveolus inilah akan terjadi pertukaran gas. Nah, bentuknya seperti ini. Dan gas terjadi di sini. Ya. Kira-kira ada 300 juta ya. Dan dilapisi oleh dua jenis sel. Sel yang pertama disebut pneumosit 1, sel yang kedua disebut pneumosit 2 ya. Pneumosit 1 itu sebenarnya hanya bersifat protektif saja. Ya. Memungkinkan terjadi pertukaran gas. Sementara pneumosit 2 itu sel yang menghasilkan zat supaya alveolusnya tidak kolaps. Pneumosit 2 itu menghasilkan zat yang disebut surfaktan ya. Surfaktan.
supaya rongga dari alveolus itu tidak kolaps. Pada anak-anak yang lahir prematur, surfaktan ini belum diproduksi karena itu paru-parunya kolaps, sehingga perlu diberikan ventilasi buatan. Tadi kalau kita lihat dari bagian dalam alveolus, ada beberapa rongga-rongga, ada beberapa celah ya. Ini pneumosit 1, sel-selnya pipih gitu. Dan yang kedua sel pneumosit 2 yang menghasilkan surfaktan. Di sini juga ada beberapa sel yang bersifat untuk pertahanan tubuh ya. Nah, jadi kalau kita lihat sini satu alveolus ini berdekatan dengan kapiler. Ini kalau kita perbesar seperti ini bagian dalam dari alveolus, udara dari luar masuk, menembus membran respiratori, namanya ini membran respiratori, yang kemudian masuk ke dalam, menembus dinding alveolus, menembus dinding kapiler, akhirnya oksigennya masuk ke dalam darah, diikat oleh hemoglobin. Demikian juga untuk CO2. CO2 arahnya terbalik begitu. Dan di sini juga berlaku fisika ya, di mana pertukaran gas itu berlangsung dari gas yang tekanannya lebih tinggi, tekanannya lebih rendah. Jadi karena tekanan oksigen di dalam rongga alveolus itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan O2 di dalam kapiler, maka oksigen akan mengalir dari alveolus masuk ke dalam kapiler. Sebaliknya CO2 tekanannya lebih tinggi di dalam kapiler, sehingga alirannya dari kapiler masuk ke dalam alveolus. Nah, proses untuk memasukkan oksigen ke dalam alveolus sampai alveolus itu disebut ventilasi. Jadi proses ventilasi itu sebenarnya proses di mana udara dari luar masuk ke dalam alveolus. Ya. Sementara proses pertukaran gas ini kita sebut sebagai difusi. Difusi, jadi oksigennya masuk, CO2-nya keluar begitu. Jadi pada alveolus. Ini tadi mengenai respirator, karakteristiknya gitu ya, dan beberapa hukum yang berlaku di sini. Nah, di setiap alveolus itu dibungkus oleh jaringan-jaringan kapiler seperti ini. Jadi dibungkus oleh pembuluh-pembuluh darah yang tujuannya adalah untuk pertukaran gas tadi. Gas-gas CO2 yang merupakan zat sisa dari metabolisme seluruh tubuh diangkut ke paru-paru, kemudian akan dikeluarkan melalui alveolus. Ini kalau kita lihat seperti ini, pulmonaris yang berwarna biru karena tidak mengandung oksigen yang tinggi, sementara vena pulmonalis karena sudah mengandung oksigen biasanya diberi warna merah gitu ya. Kalau terjadi pneumonia, maka membran respiratori tadi, membran respiratori yang ini mengalami inflamasi, dia menjadi menebal dan banyak cairan yang disekresikan. Jadi alveolusnya itu berisi cairan, tidak efektif untuk terjadi pertukaran gas. Karena itu gejala utama dari pneumonia adalah sesak napas. Ya. Kalau diukur SpO2-nya akan sangat rendah begitu, di bawah 90 begitu. Itulah kira-kira ya bagaimana
traktus respiratoris. Jadi kalau kita ulangi lagi, traktus respiratoris itu dimulai dari rongga hidung, kemudian faring, larynx, trachea, bronchus primary, secondary, tertiary, kemudian bronchiolus, kemudian ujungnya menjadi alveolus. Ya. Gambarannya seperti itu. Nah, anatomi memberi nama dari bagian-bagian yang membentuk paru-paru tadi. Jadi paru-paru itu mulai dari bronkus primer, kiri dan kanan, yang kemudian bercabang menjadi bronkus sekunder, kemudian ditutupi oleh parenchim, sel-sel yang menyusun paru-paru tadi, yaitu sel-sel yang berada di antara alveolus tadi. Itulah yang menyusun paru-paru, yang kita akan lihat itu sebagai paru-paru. Bagian-bagiannya nanti sebaiknya kamu pelajari pada waktu praktikum ya. Saya anjurkan sebelum praktikum itu kamu membaca dulu apa yang akan dipraktikumkan. Karena tujuan dari praktikum itu adalah memperkuat memori. Kalau kita melihat langsung, maka kita akan lebih ingat begitu. Supaya kita mempunyai modal, pelajari dulu ya. Karena anatomi ini sudah bisa dikatakan gross anatomi itu sudah selesai. Ya. Tidak ada lagi penelitian anatomi. Ya. Penelitian lanjutannya adalah ke arah seluler sekarang. Kita melihat ke dalam sel, bukan lagi ke tingkat makroanatomi. Bisa dipelajari dengan gampang sebenarnya. Ya. Apalagi untuk konsumsi ujian nanti ya. Ya, saya kira ini nanti kamu pelajari sendiri ya. Karena banyak sekali. Nah, proses untuk memasukkan udara ke dalam paru-paru dan membuang keluar, itu disebut proses bernafas, breathing mechanism. Breathing mechanism. Dan untuk terjadinya proses bernapas dibutuhkan sebenarnya berlaku juga hukum fisika ya, bahwa kalau udah volume diperbesar maka tekanan akan turun. Jadi rongga dada itu kalau diperbesar maka tekanannya rendah, udara luar masuk. Kemudian udaranya keluar. Sebenarnya hanya seperti itu ya. Ada beberapa otot yang berperan untuk terjadinya proses itu. Proses di mana udara masuk dari luar itu disebut proses inspirasi, sementara proses keluar disebut ekspirasi. Nah, dalam perjalanannya udara itu melalui traktus respiratoris yang bercabang-cabang tadi. Sebagian dari traktus respiratoris yang ujung, yang kecil-kecil, itu kartilagonya sudah hilang, tidak ada kartilago lagi, hanya dilapisi oleh otot. Karena itu dia bisa mengalami penyempitan, spasme namanya ya, bronchospasme. Misalnya pada mereka yang menderita asma, itu sebenarnya menjadi sesak napas gara-gara terjadi spasme pada daerah bronchiolus. Bronchiolusnya menjadi menyempit gara-gara kontraksi dari otot-otot itu. Mengapa terjadi kontraksi itu? Tentu saja nanti kamu pelajari di bagian anak dan di bagian penyakit dalam ya, bagaimana terjadi mekanisme terjadinya asma ya. Pengobatannya tentu obat-obat yang bisa melebarkan kembali bronkus tadi, bronchodilator namanya. Penyempitan dari bronchiolus tadi disebut bronchokonstriksi. Ya. Tentu saja yang terganggu adalah proses ventilasi. Jadi bedanya sesak napas karena asma dengan pneumonia. Pada asma maka yang terganggu adalah proses ventilasi, udara menuju ke alveolus itu terganggu, sementara pada alveolus pertukaran gasnya yang terganggu. Di daerah alveolus terjadi peradangan, akibatnya oksigen di dalam darah akan turun gitu.
blood supply. Ada dua sistem pembuluh darah yang memvaskularisasi atau yang menuju ke paru-paru ya. Yang pertama adalah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang dari ventrikel kanan kemudian menuju ke paru-paru, kemudian terjadi pada kapiler-kapilernya, kemudian darah kembalinya melalui vena pulmonalis. Biasanya vena pulmonalis itu diberi warna merah, ya, karena mengandung oksigen. Sementara arteri pulmonalis itu kandungan oksigennya rendah, karena itu diberi warna biru, ya. Itu terbalik dengan kondisi arteri dan vena di tempat lain, ya. Kalau di bagian tubuh yang lain yang berwarna merah itu arteri, ya. Nah, yang kedua sistem yang berasal dari arteri bronkialis. Arteri bronkialis yang membawa nutrisi bukan hanya oksigen tetapi juga nutrisi untuk mensuplai sel-sel yang ada di paru-paru. Jadi kalau ada pertanyaan, sistem vaskularisasi yang penting untuk mensuplai sel-sel di paru-paru itu arteri pulmonalis atau arteri bronkialis. Ya, tentu jawabnya adalah arteri bronkialis, ya. Apakah di antara kedua arteri ini ada anastomosis? Iya, memang ada terjadi anastomosis. Anastomosisnya terjadi di daerah alveolus tadi. Fisiologi, ya. Saya kira yang saya bicarakan tadi adalah sebagian garis besar dari traktus respiratoris dari sudut pandang anatomi. Bagian detailnya nanti kamu baca sendiri, ya. Sementara secara fisiologi tentu dalam alveolus, mencapai alveolus, dan dari alveolus udaranya keluar, ventilasi. Mekanismenya melalui proses bernafas. Proses bernafas ini adalah sebuah proses yang otomatis sebenarnya, ya. Kita tidak pernah memikirkan harus menarik napas, membuang napas, ya. Secara otomatis, karena memang ada pusat yang mengatur ekspirasi dan ada pusat yang mengatur inspirasi. Ada di otak, ya. Ini dipengaruhi oleh jumlah atau kadar CO2 dan oksigen yang ada di dalam darah tadi. Tentu saja kalau di dalam darah kadar CO2 terlalu tinggi, maka darahnya menjadi lebih rendah, menjadi lebih asam. Sistem respirasi akan distimulasi. Jadi bernapas menjadi cepat kalau CO2 menjadi banyak, ya. Karena pada prinsipnya cara mengingatnya adalah tujuannya adalah untuk membuang CO2 tadi, ya. CO2 itu dibuang dengan jalan bernapas dengan cepat. Tapi CO2 di dalam darah itu juga diperlukan untuk menstimulasi pusat respirasi. Jadi kalau kita bernapas terlalu cepat, dengan sengaja bernapas cepat, maka kadar CO2 di dalam darah terlalu rendah, maka akan kesulitan bernapas pada dasarnya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan dipelajari di klinik, ya. Nah, sisanya nanti kamu baca sendiri aja, ya. Ya.
Barangkali kalau ada yang mau bertanya ya, kalau ada ya. Ya silakan. Ya, tentu yang pertama karena memang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda ya, ukurannya berbeda. Jadi kalau kita membayangkan berapa oksigen yang bisa diambil dari udara luar sampai masuk ke dalam udara, pertukaran gas yang terjadi pada alveolus melalui membran respirasi tadi. Membran respirasi itu terdiri dari dinding alveolus, kemudian ada membran basalis, kemudian ada dinding dari kapiler, itu yang ditembus oleh gas tadi ya. Jumlah yang bisa keluar masuk dari alveolus ke dalam sistem sirkulasi itu tergantung dari luas membran tadi. Jadi kalau anak kecil tentu luasnya lebih kecil, karena itu dia bernapasnya harus lebih cepat gitu. Dan jantungnya juga harus lebih cepat karena memang darah tubuh itu mengkompensasi rendahnya kadar oksigen di dalam darah supaya bisa mencapai sel dalam jumlah yang cukup, maka alirannya dipercepat ya. Jadi pada keadaan di mana kita mengalami berada pada lingkungan yang kurang oksigen, maka akan terjadi refleks kardiovaskuler. Akan terjadi peningkatan denyut jantung, tekanan darah naik. Jadi biasanya selalu bersamaan itu ya. Stimulasi pada sistem respirasi yang ditujukan oleh bernapas yang cepat, dan kemudian akan terjadi stimulasi pada sistem kardiovaskuler gitu. Contoh yang nyata itu misalnya pada waktu exercise. Pada waktu kita exercise maka dibutuhkan ATP yang berjumlah besar karena membutuhkan ATP membutuhkan oksigen. Sebenarnya ada dua yang dibutuhkan untuk membutuhkan ATP ya, oksigen dan glukose ya. Karena itu kedua-duanya dibutuhkan. Karena kebutuhan membentuk ATP tinggi maka oksigen harus banyak. Paru-paru harus mensuplai dalam jumlah besar, jantung harus bisa mendistribusikannya dengan cepat. Karena itu harus terjadi peningkatan gitu. Itu yang kita homeostasis ya, bagaimana tubuh itu mempertahankan supaya kebutuhannya optimal gitu. Jadi memang karena perbedaan ukuran saja ya, gitu. Pada anak kecil fungsi-fungsi belum begitu sempurna, misalnya sistem pertahanan tubuhnya belum sempurna, karena itu lebih rentan terhadap terjadinya infeksi daripada orang dewasa. Jadi pentingnya imunisasi pada anak sebenarnya di situ ya, karena anak kecil itu harus diprotek dengan antibodi begitu. Supaya virus-virus atau bakteri yang masuk sudah ada yang menetralisir, yaitu antibodi. Antibodi itu dibentuk dengan memicu sistem imunologi menghasilkan antibodi tadi. Caranya bisa melalui infeksi, kita terinfeksi, badan kita akan membuat antibodi, kemudian bisa melalui vaksinasi. Oke, itu bisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Dia mendapat suplai dari ibunya ya melalui vena atau arteri umbilicus ya. Jadi darah oksigen dari ibu dikirim ke janin. Tetapi pada waktu tali pusatnya diputus, maka
mekanismenya dia tidak mendapat masukan oksigen, terjadi penumpukan CO2. CO2 yang meningkat memicu pusat respirasi, pusat inspirasi untuk bernapas. Karena itu bernapas yang pertama itu diikuti dengan teriakan ya, dia nangis keras gitu ya. Itu karena mengalami stimulasi dari sistem inspirasi. Jadi pusat inspirasi terpicu karena penumpukan CO2 begitu. Itu dalam keadaan normalnya begitu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Sebenarnya nanti akan diproduksi pneumosid tipe 2 itu akan menghasilkan surfaktan, tetapi pada usia janin yang cukup ya. Biasanya pada usia kehamilan 8 sampai 9 ya. Dalam istilah kebidanan disebut usia aterem. Usia di mana bayi sudah layak dilahirkan. Tapi kalau dia lahir sebelum itu, maka paru-parunya belum siap. Karena sel pneumosid 2-nya tidak menghasilkan surfaktan. Akibatnya alveolusnya kolaps. Karena itu dia perlu dibantu dengan menggunakan ventilator dari luar supaya dia tidak kolaps gitu. Sampai usianya mencapai usia tertentu di mana dia bisa memproduksi sendiri surfaktan. Baru dia bisa bebas dari situ ya. Jadi memang kita sebenarnya sedang membeli waktu lah kira-kira begitu ya. Selama dirawat itu tujuannya supaya janinnya tetap berkembang, selnya nanti memproduksi surfaktan sendiri. Oke, itu kira-kira prinsipnya ya. Oke, saya kira demikian dulu ya. Ya. Jadi mohon maaf tadi ada beberapa biasa dengan menggunakan Zoom ini. Teknologi ini masih membingungkan bagi saya ya. Jadi saya masih sangat konvensional, lebih suka tatap muka langsung.